Ya. Oke, aman. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sistem absensi face recognition menggunakan metode hard cascade classifier dan local binary pattern histogram. Next. Jadi di sini ada anggota kelompok kami, yaitu Hasan Suwandi, Gita Marcelin, Haziza Fahmi Pasha, Irene Beatrix, dan juga Kevin Aldi, beserta dengan kontribusinya. Next. Adapun latar belakang dari program kami ini, yaitu sistem absensi pada perguruan tinggi biasanya masih menggunakan tanda tangan maupun barcode pada KTM. Namun pandemi saat ini kita perlu mengubah sistem absensi menjadi pengenalan wajah. Berdasarkan hal tersebut, jadi perlu adanya sistem yang dapat mengurangi mahasiswa dalam manipulasi data menggunakan face recognition yang memanfaatkan artificial intelligence untuk mengenali wajah yang terdaftar di database. Sehingga dibuat sistem absensi face recognition menggunakan metode hard cascade classifier dan local binary pattern histogram. Tujuannya yaitu mampu mengimplementasikan artificial intelligence dalam sistem absensi dan mampu menerapkan metode hard cascade classifier dan local binary pattern histogram pada sistem absensi face recognition. Lalu selanjutnya ada metode dan diagram alir. Next. Pada skema kerja adalah bentuk rancangan atau kerangka secara garis besar yang memuat gambaran umum tentang bagaimana suatu tujuan dapat dicapai, yaitu dari studi literatur, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Next. Dari studi literatur, dengan metode studi literatur terdapat berbagai referensi yang berkaitan dengan metode-metode yang digunakan pada laporan. Pada selanjutnya perancangan sistem. Dalam perancangan sistem ini akan dibangun alur sistem dengan menyesuaikan metode dari studi literatur yang digunakan dan membuat aplikasi sistem absensi face recognition. Lalu implementasi sistem, tahap penerapan berdasarkan hasil analisa dan perencanaan. Yang terakhir, pengujian sistem. Pengujian ini dilakukan untuk mengamati cara kerja atau kinerja dari membuat aplikasi sistem absensi face recognition. Next. Nah, selanjutnya ini ada diagram alir dari platform yang kami buat. Pertama, ketika programnya mulai, dia akan mencoba membuat dataset, di mana dia akan mengambil data-data dari sebuah folder yang berisi foto-foto dari orang-orang yang akan dikenalin. Kemudian dataset itu di training berdasarkan pola atau patternnya. Kemudian menjalankan face recognition yang dimana itu akan membuka kamera, kemudian menyamakan patternnya dan juga mengeluarkan output berupa wajah yang dikenalin berdasarkan prediksi dari artificial intelligence yang kami gunakan. Baru dia akan mengecek tuh apakah data ini, apakah wajah ini dikenali atau tidak berdasarkan nilai yang keluar. Lalu kami akan menghitung akurasinya dan terjadilah absen di situ, selesai. Di sini saya akan menjelaskan untuk demo program kelompok kami. Jadi di sini saya akan menemukan program yang telah kami buat yang bernama absensi mahasiswa menggunakan face recognition. Yang pertama, kita jalankan dulu npm serve. Oh ya, di sini kami sudah menjalankannya. Jika dijalankan, maka dia akan nampil seperti ini. Nah, di sini untuk halaman-halamannya ya. Nah, jika kita stop ini, maka dia akan error gitu di ininya connection refuse. Di sini juga API-nya udah berjalan, kita stop terlebih dahulu. Nah, kita coba ya tambah mahasiswa. Jadi kan bisa. Nah, di sini dia akan di set cannot be reached dikarenakan dia tidak ini
dikarenakan kita tidak menjalankan ini local server untuk front end-nya. Kita sekarang coba jalankan local servernya dengan mengetikkan npm run serve seperti ini, atau bisa klik di sini pada npm script. Kemudian sambil kita menunggu untuk loadingnya ini building, kita jalankan backend-nya API pada folder backend. Yang pertama kita masuk dulu folder backend, cd backend. Setelah itu kita jalankan file api.py dengan mengetikkan python.api.py. Setelah itu kita enter. Di sini dia akan membuat local server juga dengan port 5000 untuk backend-nya. Ya. Nah, untuk backend-nya sendiri kita juga bisa melihat dari sini dengan mengcopy link ini. Nah, ini sebelumnya saya sudah buat. Nah, di sini menampil hello world. Kenapa? Dikarenakan saya menyetingnya itu pada indeks dia return hello world. Jadi untuk mengenalinya apakah dia berjalan atau tidak. Kemudian sambil kita menunggu ini, kita lihat dulu untuk database dari project ini ada dua tabel, yaitu kehadiran dan mahasiswa. Untuk kehadiran sendiri berisi ID, NIM mahasiswa, timestamp. Kemudian untuk mahasiswa ini ada NIM, nama, grade, dan aktif. Jadi aktif ini isinya 1 atau 0. Jika 1 maka dia aktif, mahasiswa aktif gitu hitungannya. Kalau 0 berarti dia bisa alumni, bisa resign, bisa itu. Jadi nggak bisa absen gitu intinya. Setelah itu, nah di sini dia telah selesai. Oke, kita buka yang ini. Nah, dia otomatis refresh. Di sini ada list untuk absensi yang telah absen di hari ini. Kemudian data mahasiswa, ini kumpulan mahasiswa. Kemudian tambah mahasiswa. Yang pertama kita tambah mahasiswa. 11, 19, 10, 24. NIM saya, kemudian nama Erza Fahmi Pasya. Open kamera. Di sini kita take foto. Oke, ulang-ulang. Nah, setelah itu kita save. Nah, pas waktu save ini dia akan tersimpan pada download. Masih loading dikarenakan dia incognito. Jadi masih belum tersave. Oke. Jika kita klik pada submit ini, maka file tersebut otomatis ke copy pada folder backend yang di attendance tadi. Nah, ini ground attendance. Dia kan masih kosong nih, ya kan? Jika kita klik submit, maka dia otomatis bikin folder dengan nama dan NIM mahasiswa. Kemudian file foto ini di copy ke dalam folder tersebut. Nah, sini jika dia berhasil, maka dia akan menampilkan tambah mahasiswa berhasil. Lalu kita klik OK. Nah, kita cek di sini ada ya. Ada klik deaktif. Jika deaktif ya seperti saya jelaskan tadi, dia udah tidak aktif, bukan mahasiswa aktif. Nah, sini dia masuk ke database ya. Untuk kehadirannya belum, dikarenakan kita belum melakukan absensi. Di sini, kemudian kita tambah data lagi menggunakan upload file. Kita masukkan NIM teman saya 11, 10, 08 dengan nama Brigita Marcelin. Kita upload file. Dikarenakan kita tidak bisa kerja kelompok atau pengerjaan ini dilakukan secara daring dan presentasinya juga, maka kita tidak bisa itu secara live memanggil dia. Jadi kita hanya bisa lewat foto. Foto ini saya minta dari orangnya langsung. Saya sudah izin, bukan mengambil secara ilegal. Nah, setelah itu beri kita masuk, Erza masuk. Nah, kita cek di sini. Nah, di sini dia beri kita masuk ya kan. Ini foto untuk beri kita, kemudian ini foto untuk saya yang barusan saya tag tadi. Nah, setelah itu untuk menambah data absen ini, maka kita harus klik absen pada ini.
Nah, jika kita klik absen di sini, maka dia akan menampilkan ini, turn on, mana turn on? Nah, ini. Dia akan memanggil Python attendance recording system.py gitu. Untuk itu dia .py-nya ini. Untuk training itulah. Kemudian kita coba klik absen. Di sini agak lag dikarenakan ya faktor laptop dan sebagainya. Nah, di sini dia kedetek erza, ya kan? Nah, setelah kedetek dia otomatis akan absen. Dia akan deteksi erza, kemudian saya coba ya. Untuk teman saya, dia ada di sini. Dikarenakan lewat daring, nah, dia otomatis ngedetek dan memasukkannya di absensi. Untuk men-stop absensi tersebut, kita klik I pada sini. Nah, dia sudah stop, sini dia masuk. Time absennya jam segini 22, 21, 14, kemudian PRza 22, 20, 53. Seperti itu. Kemudian kita create Excel. Jadi di sini kita bisa mengekspor absensi tersebut pada hari tersebut ke dalam Excel. Sini. Nah, ini misal kita tanggal Januari 18 ya. Di kehadiran kan tidak ada toh. Maka dia proses ekspornya tidak ada catatan kehadiran pada tanggal 2021/01/18. Nah, jika ada, nih kita klik proses report, maka dia akan jadi biru klik-klikannya dan tidak ada aktif seperti sebelumnya. Coba kita klik ya. Nah, di sini dia akan mendownload file Excel tersebut. Seperti itu. Di sini dikarenakan jaringan dan lain-lain agak delay, maaf. Oke, kita download ya. Setelah itu kita buka, apakah dia masuk? Yes. Nah, di sini dia masuk. Jadi untuk NIM mahasiswa 11, 18, 10, 24 benar. Kemudian untuk jam absennya jam segini, tanggal 19 Januari 2021 jam 22, 20, 53. Seperti itu. Jadi untuk fitur deteksi wajah sudah bisa, kemudian tambah NIM, data deaktif. Oh ya, kita coba deaktif ya. Untuk deaktif sendiri, kita klik seret. Nah, ada verifikasi. Kemudian kita deaktif, otomatis dia hilang. Untuk menampilkannya seperti ini. Nah, coba kita lihat di ini untuk mahasiswa yang deaktif. Dia aktifnya menjadi 0 seperti itu. Untuk kehadirannya dia masuk ke database jadi 400, 500 dikarenakan sebelumnya saya telah mencoba itu sebanyak 500 kali. Sekarang sudah yang ke 500. Seperti itu. Kemudian untuk front end-nya kami menggunakan VGS di sini. Ada create report yang ini, kemudian data absen. Data absen itu yang ini. Kemudian data mahasiswa itu untuk menampilkan data tersebut. Kemudian ada tambah mahasiswa atau mahasiswa itu di sini tambah mahasiswa.v di folder V. Front end-nya kami menggunakan VGS. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Next. Dan kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi proyek ini adalah yang pertama, dapat diimplementasikannya artificial intelligence dalam sistem absensi dan dapat diterapkannya metode hard cascade classifier dan local binary pattern histogram pada sistem absensi face recognition. Next.
Sekian dari presentasi proyek kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.